Dia nyanyi. Asik. To me, happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Fuck you lah, ngerusak kejutan aja. Kembali lagi di Parosalang dong. Maaf ya, kita kembali nge-zoom dulu. Bang, apa lagi kadonya, Bang? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Patrick. Happy birthday, Patrick. Hitung lilinnya. Wih, hebat. Yeay. Thank you, Bang. Thank you. Cie. Ya, yang udah tua nggak tahu tua ya. For you, my friend. My wingman. Thank you, my brother. Thank you. One of the craziest person that I ever met. Ya. Oh, I love you. Mana kuenya? Happy birthday, my wingman. Wish you all the best. Bro. Thank you, bro. All your wish come true next year. Yes. More wiser, and kurang-kurangin lah bucin nggak pentingnya. Ya. Saya tidak bucin, Bang. Saya sudah sangat wise sekarang ini. Kurang-kurangin lah kurang-kurangin lah pamer-pamer becintaan nggak pentingnya. Udah tua. Betul. Umur saya udah 56. 19 detik aja, Bang. Umur 56 itu udah harusnya lebih dekat sama what? Ya. Lu gara-gara lu banyak banget yang ngomong, ya Allah, seumuran bapak gua, ya Allah ini. Justin lo bilang, ya cuma beda setahun sama gua, kurang asem. Guys, gua masih 30-an, guys. Jangan membuat gua cakap kotor dengan mengatakan lu masih 30-an, oke? Ini kuing hari ini. Gua masih early 40s, guys. Lu tahu nggak kenapa donat bolong tengahnya? Karena yang menciptakan laki. Bukan. Jadi kenapa? Sama. Supaya bisa bilang, I love you. Asik. Yang receh siapa coba? Oke. Jadi, tidak ada pembahasan bola hari ini. Nggak. Jadi, Pat, gimana nih di umur lo yang ya udah gue jujur aja lah. Umur lo yang ke-44, nggak usah diskon-diskon anjing. Umur lo yang ke-44, apa harapan lo ke depannya? Harapan gue cuma satu, Bang. Semoga segala sesuatu di dunia ini membaik, bahwa perang tidak ada lagi, COVID segera berakhir, kita semua bahagia, semua orang mendapatkan. You're not Pope, goddammit. Harapan gue cuma satu, Bang, pengen kawin. Harapan lu tahun depan menikah dengan yang sekarang. Ya. Tapi atau yang calon tamu juga nggak apa-apa, Bang. Apa? Atau yang calon tamu juga nggak ada apa-apa. Otak. Tantri. Enggak lah, Bang. Tetaplah sama yang satu itu. Dia sudah mengerti saya luar dalam, Bang. Brangseknya gue dia udah tahu, jadi udah aman. Tapi bukan berarti. Kenapa dia itu munculnya sekarang, Bang? Enggak, gini. Tapi bukan berarti aman menjadi pembenaran buat lu untuk tetap melakukan hal-hal yang tidak semestinya, kan gitu. You have to respect woman, ya kan? Oke, jadi harapan lu di usia lu yang ke-44 ini adalah lu akan menikah tahun depan. Yap. Dengan wanita yang sekarang dekat sama kau nih, gitu ya. Betul, Bang. Berapa tahun terpaut umur? 11 tahun. Sama kayak dirimu dengan istri, Bang. Ya, sama lah kayak gue sama Sesa 11 tahun gitu ya. Kemudian selain menikah, ada hal lain nggak yang pengen kau capai lagi dalam hidup? Berhubungan menurut pasangan saya orangnya sangat cool dan dia sangat hot. Jadi anak kami harap segera ada, kami akan namakan dispenser, Bang. Hot and cool dispenser. Garing anjing.
Nggak ada bang. Ya harapan semua orang lah yang berumah tangga ya semoga langgeng, bahwa semuanya baik-baik, punya keturunan. No. Ini yang pertanyaan saya tadi itu tidak cuma harapan ya, Anda terkait pribadi perkawinan gitu. Maksudnya ada nggak hal-hal lain yang pengen seorang Patrick capai di luar menikah gitu loh. Di usia sebenarnya yang cita-citanya itu bang, sebenarnya cita-cita kita berdua bang, bahwa Poros Salang ini bisa lebih besar lagi, bahwa kita bisa mengembangkan Poros Salang ini untuk menjadi, gue senang salah satu statement dari followers kita yang tadi di tweet, bahwa ada kemungkinan kalau kita terus bisa mengembangkan Poros Salang ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Dan menurut gue itu bisa kita capai kalau kita konsisten. Gitu bang, ya, harapan saya. Harus diaminkan gitu ya. Oke, berarti di luar menikah. Ini talk show anjing, ini talk show. Lu tau gak? Lu pernah nonton nggak Jimmy Kimmel Show atau Saturday Night Live gitu-gitu? Pernah nggak SNL gitu lu nonton gitu loh? Pernah bang. Gua nanya, lu tamu. Brengsek. Gua jawab bang. Yang ada host nggak maki-maki tamunya bang. Oh ya sorry, kelepasan. Tapi tamunya bikin orang emosi. Ini kan gua tadi udah nanya dengan santun gitu ya kan. Yang pertama gue tanya, tahun depan harapan lu apa? Lu bilang lu pengen. Ya selain menikah, Poros Salang tentunya bang. Ya oke, itu. Ya kemudian kan gue tanya, ada nggak hal lain yang pengen lu capai di usia lu yang baru gitu loh? Misalnya ada orang berulang tahun ke 50 terus dia bilang, oke, gue kepengen ke bulan. Itu kan ada hal lain yang dipengen capai gitu. Do you understand what I'm saying? Yes, I do. That's why you never get any kind of invitation in any other television because you're screw up, man, gitu loh. Oke. Jadi harapan saya selain menikah dan Poros Salang, bang, saya berharap untuk mencapai angka 45 di tahun depan. Oke, jadi saya orangnya short period aja dulu, bang. Oke. Jadi lu berharap lu masih bisa hidup sampai 2022 minimal 45, gitu ya. Nah, 2002. Oke. Nanti di 2022 harapan saya sampai 2023. Jadi maksudnya lu udah nggak punya ambisi lagi dalam hidup. Selain cuma gue pengen hidup aja deh sampai tahun depan. Kemudian begitu yang berikutnya. Gue pengen lihat anak-anak gue sukses, musik talenta musiknya anak gue yang laki bisa dikembangkan. Insya Allah dia bandnya bisa berkembang. Kan sekarang ini lagi terhambat karena COVID. Terus gue pengen lihat anak gue yang perempuan tercapai cita-citanya, walaupun itu masih lama lagi. Cuman ya kita kan usaha untuk membawa mereka ke sana. Itulah. Nah, berarti Patrick Kardus, kan berarti harapan lu adalah, yang pengen lu capai adalah lu pengen menjadi seorang orang tua yang bisa membahagiakan anak-anak lu dan juga melihat anak-anak lu bersih. Itu harapan lu sebenarnya kan, di luar tadi kawin gitu loh. So, can you make it simple gitu? Just simplify every answer. I want to be happy and I want everyone around me happy. Nah itu bang. Nggak ada yang pengen lu capai. Lu nggak punya ambisi lagi selain tadi jadi orang tua yang baik gitu. Apakah mungkin misalnya, gue pengen punya rumah di Pondok Indah. Abang aja dah yang ngasih tahu gue apa ambisi gue bang. Gue bingung bang. Diarahin aja bang. Fed gue host loh. Ya gue manut aja bang. Apa kira-kira apa ambisi gue bang? Kayaknya jawaban gue salah mulu. Enggak, gue heran aja ngeliat orang tuh. Gue mau kawin aja. Oke, fine lu mau kawin gitu. Terus ya oke, fine lu pengen melihat anak-anak lu berhasil. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. Cuma maksud gue di luar itu lu nggak punya ambisi lain. Apakah misalnya gue pengen punya rumah di New York gitu, atau gue pengen mobil yang BMK gitu, yang seri 9 gitu, atau gue pengen punya Aston Martin gitu, atau lu pengen punya Aston Villa gitu loh. Maksudnya itu kan ambisi gitu. Ada nggak hal lain yang pengen lu capai lagi gitu loh? Seturut lu yang udah semakin tua, terus mungkin dulu atau di umur 20 lu punya dreams bahwa gue pengen begini gitu. Kira-kira ada nggak yang pengen lu capai, atau ada nggak? Gue pengen megang klub lagi sih bang. Gua masih ngomong. Oh iya masih ya. Salah lagi bang, maaf bang. Terus bang, terus ada nggak kira-kira misalnya mungkin lu di umur 20, gue di umur 50 gue pengen jadi ini, gue pengen ini gitu. Ada nggak kira-kira yang belum tercapai justru? Udah boleh coba bang. Ngangguk aja anjing. Oh iya. Gue pengen kembali melatih bang. Pengen jadi manajerial lagi bang. Pelatih atau manajer beda loh di Indonesia. Manajer aja deh bang. Capek jadi pelatih bang. Oke. Tapi menjadi pelatih emang lu punya license? Ada bang. License yang apa? Masih sampai 2024. No, license itu kan ada AFC, ada yang license AFC bang, AFC B bang. AFC B bang. Oh ada. Nah itu maksudnya kan jadi orang tahu nih bahwa
seorang Patrick itu juga punya lisensi kepelatihan yang valid yang bisa dipakai apabila dia kepengen melatih klub sewaktu-waktu kan gitu. Bisa Bang. Itu kan. Nah, divisi tapi yang divisi sampai divisi 1 masih bisa Bang. Oke, ke divisi utama belum karena lu mesti ngambil yang AFC Pro kalau gua nggak salah ya. Jadi asisten gitu boleh. Asisten bisa gitu. Nah, berarti tapi lu lebih kepengen menjadi seorang manajer daripada pelatih. Yep. Kenapa? Gue sadar diri Bang. Dari sisi kepelatihan, gue pernah bantu Persikabo degradasi Bang. Jadi malu juga. Belum tapi terlalu, kan itu banyak kan belajar bukan, lagi Bang. Ya, tapi itu kan bukan jadi salah lu sendiri gitu loh, Pet. Betul, tapi mungkin gue aja juga merasa bahwa masih banyak yang harus gue pelajari, masih banyak ilmu yang harus gue serap dulu sebelum gue berani. Ya, gitu. Jadi kalau manajerial itu mungkin juga salah satu tantangan yang gue paling seneng itu, Bang, adalah komunikasi, interaksi dengan pemain, meningkatkan mentalnya mereka, membantu dari sisi manajemen. Karena ya gue sendiri mendukung klub yang manajemennya nggak benar, jadi gue pengen menerapkan di klub yang gue. Tapi Bang, masalahnya Bang, nggak ada klub yang mau sama gue Bang. Nggak, itu. Nah, karena kita nggak pernah tahu rahasia Tuhan, Pet. Gitu loh. Ya termasuk mati kayak Maradona. Deepest condolence to Diego Armando Maradona. Gue jujur, gue sedih banget di ulang tahun gue, malah legenda yang gue sukai meninggal dunia. Bukan one sih, he's the greatest, not one. He's the greatest. You cannot compare him with anyone in football. No, you cannot. Simply you cannot. Karena seenggak sukanya gue sama Maradona, seenggak sukanya gue sama Argentina gitu ya. Tapi ngelihat dia bermain tuh gue he brings joy, he brought joy, happiness gitu loh. Aura dia pada saat bermain itu sangat beda gitu loh. Gue pribadi sih Bang, ya sama kayak lu Bang, gue juga pendukung Three Lions kan. Cuman maksudnya di luar insiden dia yang hands of God, yang kejadian-kejadian yang unik-unik dia ya, termasuk yang pernah negatif dari dia. Tapi gue ngeliat the overall package, dia itu benar-benar seorang manusia. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi what he bring to the world adalah itu kepercayaan joy. diri dia. Iya, kepercayaan diri dia. Dia ngerangkul. Waktu dia datang ke Indonesia, dia benar-benar untuk ukuran dia ya, yang ibaratnya dia itu bukan cuma legenda, tapi he's one of the greatest gitu loh. Dia datang dengan sangat humble. Ketika dia ketemu dengan Shaquille O'Neal, yang Shaq sendiri baru posting kan, yang dia bicara tentang Shaq itu seakan-akan Shaq itu udah jauh di atas dia, padahal Shaq juga langsung merendah minder. Bahwa humble banget orangnya gitu. Untuk the achievement that he has achieved, dia itu mengubah wajah sepak bola pada masanya dia gitu loh. Bagi gue tuh he's one of the greatest, dan gue jujur waktu dengar kabarnya itu, lu ya yang di grup kan yang pertama ngomong. Iya, gue taruh di grup. Gue nggak mau percaya tuh. Gue googling, gue apa semua sampai. I'm also disbelief. Ya sama. Lu bilang kan mudah-mudahan ini hoax kan, lu bilang kan. Gue tuh sampai nge-google, akhirnya sampai jam 12 baru gue yang balas kan. Kayaknya beneran sih itu. Itu gue lemes banget jawabnya tuh. Kayaknya bener sih, ini udah. Gue tuh bener-bener pengen nyari berita bahwa ini bohong gitu loh. Tapi pas waktu gitu. Gue lihat Brian Robson udah ngungkapin, ya nggak mungkin lagi sih kalau udah Brian Robson yang ngungkapin sih, nggak mungkin lagi sih, ini udah United sendiri udah mengeluarkan postingan. Aduh ya. Gue tuh benar-benar gue nggak suka sama dia karena umur 8 tahun gitu ya. Gue nonton Piala Dunia 86 di TV. Gue ngelihat, itu momen gue suka sama Inggris ya, karena waktu itu mungkin pemain-pemain Inggris lebih familiar lah. Gue lebih familiar dengan Gary Lineker, dengan Peter Shilton, Peter Beardsley, ada si John Barnes gitu. Gue lebih familiar sama mereka dibanding Maradona, Valdano, Burruchaga, terus Patrick Batista kalau nggak salah gitu ya. Gue Nelly Arbito Pompido kipernya gitu. Gue lebih familiar sama Inggris. Jadi pada saat dia mencurangi Inggris dengan gol tangan Tuhannya, gue tuh yang sama bapak gue, kok boleh kan? Itu nggak boleh Pak. Iya itu wasitnya salah kata bapak gue gitu. Karena kan harusnya nggak gol gitu loh. Terus dalam hati gue langsung, wah brengsek nih orang menangnya curang gitu. Karena gue nggak tahu, dari kecil gue udah terdidik untuk yang nggak suka ngeliat kezaliman. Gue kalau ngeliat orang semena-mena itu pasti gue lawan gitu ya, mau siapapun lah. Lu bisa konfirmasi ini ke anak-anak kita bisa bersahabat karena itu titik sama kita. Itu satu. Terus yang kedua, selang cuma 4 menit dia bikin gol yang goal of the century malahan itu. 5 orang. 6 plus kiper Peter Shilton. Ya, plus kiper 6. 60 meter lu tempuh cuma dalam tempo 12 detik dengan badan lu, maaf aja nih, yang boncel,
kaki lu bisa ngerenggang selebar-lebarnya gitu pada saat lu dribbling. Kalau Zen nulis nih, gue pernah baca tulisan Zen itu seolah-olah dia tuh penari ballet yang memperagakan Grand JT gitu loh. Itu tulisannya Zen tuh, gue keren banget tuh tulisannya Zen gitu. Terus gue pikir-pikir tuh setelah baca, benar juga ya, karena kan gue nggak suka balet gitu ya. Setelah gue telah, oh ya benar juga ya kan, lu tonton gitu. Itu sangat, walaupun Messi pernah bikin Said Owairan, even orang Arab Saudi pernah bikin waktu lawan Belgia di 94 gitu ya. George Weah pernah bikin lebih jauh 80 meter AC Milan lawan Verona kalau gue nggak salah tahun 93 atau 94 gue lupa gitu. Jadi pada saat ngeliat Maradona tuh keren kali ya gitu. Apalagi itu yang pertama gue lihat gitu. Jadi gue walaupun gue nggak suka mainnya orang, tapi gue tetap kagum sama dia. Gimana dia membawa Napoli juara Serie A melawan hegemoni utara gitu ya, karena Napoli Italia Selatan gitu. Kemudian bahkan sampai sekarang belum ada tim dari Italia Selatan yang pernah juara. Belum pernah ada. Yang juara tuh Italia Utara, Inter, Juve, Milan, terus paling ibu kota tuh Roma, Lazio. Nggak ada yang lain, nggak pernah ada tim dari Italia Selatan, nggak ada gitu. Kalau nggak salah Napoli juga udah mau mengubah nama stadionnya ya, kalau nggak salah gue. Iya. Wali kota udah. Dan itu ya. Jadi lu boleh dengar gue diundang box to box 2 hari yang lalu berbicara. Kemarin ya gue lupa. Kemarin berbicara tentang Maradona. Itu episode terbaru box to box gitu. Judulnya Adios Diego. Kalau nggak salah lu bisa dengar tuh opini gue. Itu. Jadi maksud gue satu yang gue highlight dari dia yang gue bilang di box to box adalah, dan mereka sepakat dia kebahagiaan, Pet. Lu ngelihat Maradona main tuh kayaknya dia nggak pernah bersungut-sungut loh. Lu tonton di final 86 lawan Jerman, abis di tackle. Mundur lagi 82 itu dia di tackle juga, hampir dia kena kartu merah waktu lawan Brazil kalau gue nggak salah ingat. Terus di 82 tapi gue nggak nonton ya, gue masih 4 tahun. 86 gue nonton, 90 dia dihajar sama pemain Kamerun. Di partai pembuka, dihajar tuh sama Oman Bi, Kanabi, Krili Makanaki, segala macam gitu ya. Dihajar dan dia masih bangkit gitu loh. Lu nggak akan pernah ngeliat Maradona tuh, maaf aja nih, Messi tuh ada loh merengutnya. Oh ya. Messi tuh ada merengut. Ronaldo even ada merengut gitu loh. Gue justru melihatnya itu. Lu nggak akan pernah ngeliat Maradona merengut pada saat dia bermain. Yang kayak lu bilang ini, dia itu di tackle, dihajar, apa semua itu. Dan itu nggak cuma di lapangan bola. Ketika di tahun 90-an, di kehidupannya ketika dia ya masalah drugs and things like that ya. Yeah. Dia nggak menghindar dari kenyataan itu. Itu yang gue salut dari dia. Dia tuh betul-betul laki-laki. Dia mengakui dan dia mengubah. Dia berusaha. Dan ketika dia gagal, dia bilang, gue bukan nggak berusaha, gue berusaha. Tapi gue masih gagal. Gue butuh waktu. Gue sadar gue masih butuh rehab. Dan dia terus berusaha sampai akhirnya ya. Ada satu denial dia mungkin yang waktu masalah anak. Kan dia nggak punya anak laki-laki. Ya, okay. Somehow tiba-tiba ada kabar di Napoli dia punya anak laki-laki, Diego Sinagre kalau nggak salah segala macam. Dia nggak mau tes DNA, seingat gue. Sampai akhirnya, tapi dia mengakui di 2006 atau 2007 gitu. Dia, oh iya, emang itu anak gue, udah selesai gitu loh. Walaupun akhirnya dia mengakui. Tapi yang gue suka dari, yang gue hormati adalah apa ya? Lu seneng aja ngelihat dia main gitu ya, seneng aja. Piala Dunia 90 lawan Brazil tuh abis-abisan dia di-tackle. Brazil Argentina per 8 final gitu ya. Itu nggak salah engkelnya udah kena gitu kan, udah kena. Tapi dia ngasih umpan terobosan ke Caniggia, cuma 2 peluang Argentina dan itu jadi gol dan Brazil cloud. Dan Italia menangis di semifinal kalah di Naples dan sebenarnya bukan salah Italia juga karena tidak ada yang expect Argentina akan jadi urutan ketiga grup. Karena dia di penyisian di urutan ketiga grup, juara grupnya Kamerun, runner up Rumania kalau nggak salah ingat, kemudian Argentina juru kuncinya Soviet gitu ya. Nah, per 8 final dia ngalahin Brazil 1-0, perempat final dia ngalahin Yugo penalti gitu ya. Maradona nggak gol tuh penaltinya malahan. Waktu lawan Yugoslavia dengan gua. Semifinal mau nggak mau dia main di Naples. Abis Italia itu karena sebagian penduduk Naples malahan dukung Argentina, segitu besarnya dia bagi Napoli gitu. Jadi aduh udahlah. Ya udah lu dengerin yang podcastnya Box to Box saya deh kalau yang Maradona itu. Tapi itu dari kami adalah turut berduka cita untuk meredam. My deepest condolence. Not even Messi close to him, no, never. He's the greatest, itu udah simple. Pele aja ketika mendengar bahwa Maradona udah pass away, Pele itu langsung mengeluarkan statement, I have lost one of my dearest friend. Gua nggak sabar, one day we will play football in the sky. Gitu ya. Bagi gua. Padahal dulu mereka selalu di-compare. Oh ya. Dan sebenarnya nggak bisa. Memang, secara negara juga kan Argentina Brazil tuh selalu
selalu ribut. Maksudnya persaingannya di sepak bola selalu ketat gitu ya. Tapi maksud gue juga lu nggak bisa compare Pele dengan Maradona karena mereka hidup di zaman yang beda gitu loh. Ya, betul. Pada saat Pele udah pensiun, Maradona belum mulai main bola, baru lahir gitu, baru bocah gitu ya. Jadi lu nggak bisa compare gitu loh Maradona dengan Pele. Sebagaimana lu nggak bisa compare Maradona dengan Messi, tapi lu bisa compare Ronaldo sama Messi. Kenapa? Karena mereka hidup di era yang sama. Pada masa yang sama. Lu bisa lihat gitu loh statistiknya segala macam bla bla bla. Satu pemain yang menurut gua mendekati Maradona dalam hal membawa kebahagiaan pada saat di lapangan adalah Ronaldinho. Ronaldinho adalah orang yang selalu senyum, mau di tackle segala macam fine aja gitu loh. Tapi ya balik lagi seperti dari kata Petri kan, ya manusia lu nggak akan semua. Ronaldinho juga baru-baru ini masuk penjara kan, punya kasus gitu. Pun Maradona, bahkan kalau lu ingat di Piala Dunia 2018 ada satu Argentina lawan apa gue lupa yang dia ngasih jari tengah dan itu jadi viral. Yang dia ngasih jari tengah gitu ke bawah ke penonton gitu. Lu googling aja deh, ada gue cuma lupa Argentina lawan apa. Lu nggak akan baca satupun berita negatif bilang wah Maradona ini kurang ajar gini nggak pantas, nggak ada men. Tidak ada. Segitunya dia. Sebenarnya yang kayak gue bilang tadi Bang, banyak pemain yang kayak lu bilang kan banyak yang pemain yang di kehidupan juga akhirnya berantakan atau apa. Iya. Kenapa gue sangat kagum sama Maradona? Ketika dia jatuh, dia benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri dan dia cuma ngomong, dia bangkit. Kita dia lihat buktiin. Adriano bagus banget, dia hancur tapi dia nggak mau berusaha. Akhirnya udah hilang gitu aja. Kalau nggak El Fenomeno itu kurang bagus apa Adriano dulu kan? Cuman ya itu yang gue salutin dari seorang Diego Maradona. El Fenomeno masih Ronaldo botak. Iya salah, botak nggak sorry. Ketika Adriano itu Emperor, Kaisar. Emperor ya betul. Ya. Bagi gue tuh perbedaannya Maradona itu yaitu ketika dia down, betul-betul dia berusaha memperbaiki diri dan dia nggak menutupi. Itu yang gue salut dari dia. Dia nggak nutupin. Dia nggak berusaha mengatakan bahwa enggak, gue nggak kayak gitu. Ya, gue ada adiktif, tapi gue lagi memperbaiki diri gue. Salut gue, respect gue. Ya, nggak, lu boleh cari literatur manapun yang bisa bilang Maradona itu nggak hebat, nggak ada, tidak ada satupun pemain sepak bola di dunia yang sampai dijadiin agama. Lu bayangin segitu gimana masyarakat memujanya dia. Tidak ada satupun pemain bola di dunia yang sampai dibikinin kuil, sampai dibikinin gereja. Nggak ada men, tidak ada. Oke, kalau lu mau bilang Messi jago apa? Enggak, not even Messi close to him tuh enggak. One of the greatest lah. Dia meninggal banyak banget kartun yang bikin gua senyum-senyum itu. God has his hand back, yang Tuhan ngambil tangannya balik, mukanya marah gitu. Maradona-nya cuma senyum. Yang masih marah paling cuma Peter Shilton aja. Oh iya jelas lah. Kesel dia. Gue tahun 86 itu lagi di even James Corden aja nge-tweet apresiasi terhadap Maradona lo kemarin. Gue bilang ya, gue pas waktu 86 tuh masih tinggal di Inggris. Itu gue masih inget banget ya. Satu kota Inggris, satu seluruh Britania, apalagi Manchester ya, itu semua memaki-maki nama Diego Maradona waktu kejadiannya. Tapi ya, yang setelah dia ngelewatin 6 orang, semua juga diem. Semua juga kagum gitu loh. Itulah seorang Diego Maradona. Dalam satu singkat jadwalnya. Iya, cuma 4 menit selisih dari gol pertama dari gol kedua. Bencinya mereka melihatnya, sampai akhirnya emang jago, mau bilang apa gitu loh. Dan apa ya, itu apalagi waktu itu kan ada sentimen perang Malvinas kan, yang Falkland kan. Oh iya. Inggris Argentina kan sentimen itu yang dibawa gitu loh. Betul. Jadi dua-dua itu emang golnya jenius. Kalau yang pertama emang jenius emang. Iya. Gol pertama itu jenius setan gitu ya, maksudnya men, kalau lu nggak jenius lu tidak akan menggunakan akal lu untuk gimana caranya supaya gue bisa nyentuh ini bola tanpa kelihatan wasit. Itu kan jenius Pak, itu pinter. Kalau bego mah ya nggak mungkin lah, gol lompat nggak dapet gitu loh. Jenius yang kedua tuh emang udah kayak ya udah masterpiece aja tuh, work of art udah kelar gitu loh. Jadi untungnya Maradona nggak hidup di zaman sekarang, kalau nggak udah kena VAR dia tuh. Bukan cuma VAR. Satu, kalau dia di zaman sekarang, Pet, abis diserang sama netizen, Pet. Netizen, iya. Begitu dia ketahuan pakai kok gitu kan, brengsek nih, langsung itu pasti. Terus yang misalnya jelas. laki-lakinya, bapak macam apa lu nggak ngakuin gini, bikin aja semua segala macam. Kelar hidupnya udah. Karena semuanya di zaman sekarang ini menganggap bahwa mereka itu yang terbaik. Mereka tidak pernah bikin bersalah. Bahwa mereka itu suci.
Lu punya gadget, jempol lu sehat, udah jagoan lu udah jadi. Nah, lu ngetik aja. Lu bisa maki-maki orang. Oh, lu nggak mau ngakuin anak lu. Terus ngakuin lagi. Oh, lu tuh ya begini, lu itu begitu. Seakan-akan hidup lu udah paling benar kan gitu. Terus pakai akun anonim. Iya kan? Yoi. Bangsat gitu. Jadi itu yang gue bilang di Box to Bojo bahwa beruntunglah Maradona tidak hidup di zaman sekarang. Dan beruntunglah kita yang dulu sempat menyaksikan dia main walaupun lewat TV gitu loh. Yes. Itu waktu gue dengar berita Maradona meninggal dunia, mungkin pikiran kedua yang muncul dalam otak gue, untung banget ya, gue pernah ngelihat dia main. Iya. Gue jujur ya, gitu loh. Iya, gue beruntung banget. Sama kayak zaman-zaman sekarang ini kan anak-anak muda ini pada ngomongin Jordan dulu begini. Gue dalam hati, gue udah ngelihat pertandingan demi pertandingan gitu. Gak cuma lihat highlight gitu. Lu baru nonton di YouTube doang apa highlight gitu. Gue highlight doang kan. Iya benar. John Paxson ngelesatin 3 point gitu loh, anjing gitu ya. Jadi maksudnya itu privilege kita sebagai orang tua, sebagai orang yang duluan lahir. Iya, kita termasuk generasi yang beruntung gitu. Jadi sekali lagi selamat jalan Maradona. Thank you for the memories, you will be missed. Thank you for the memories, you'll be missed. No matter how much I hate you gitu ya, but I adore you, man. Gitu. So mungkin dia yang paling cocok untuk motonya MU sebenarnya Maradona mungkin masuk ya. Hate, adore, but never ignore. Gokil loh. Parah. Lu tidak bisa mengignore seorang Maradona. Gitu. Even di Piala Dunia 94 yang dia habis bikin gol yang selebrasinya itu lawan Yunani, itu selebrasi yang di kamera gitu ya. Terus abis lawan Nigeria dia ketahuan pakai coke terus dipulangin, nggak ada juga yang menghina. Kasiannya ternyata dia masih mau pakai coke gitu. Padahal tuh pada tuh Argentina di apa ya, di let's say diprediksi salah satu calon juara di 98 gitu. Di 94 kalau dia nggak ada kasus itu. Yalah, isinya Batistuta, Batigol dia, terus ada Ortega gitu loh. Ortega, gitu. Jadi, salah satu generasi emasnya mereka juga itu. Cloud karena gol indah Beckham. Gol indah David Bergkamp. Yang Belanda putar balik badan cas gitu. Dah. Jadi gini, kembali lagi ke pertanyaan saya, Pet. Yes. Seperti tadi yang saya tanyakan, ada nggak hal lain yang pengen lu capai gitu loh di luar menjadi orang tua yang baik segala macam? Apakah lu nggak punya ambisi lagi selain kayak tadi tuh gue pengen lihat anak gue bahagia segala macam? Udah nggak ada lagi gitu. Kayak tadi gue jawab. Oh, jadi lu cuma mau hidup setahun enak lu bahagia gitu aja. Tadi udah gue jawab masalah sepak bola, gimana sih lu? Oh ya, lu kepengen jadi pelatih segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya lu boleh memilih, kira-kira ada nggak klub yang pengen lu terlibat di dalamnya? Terlibat di dalam klub tersebut? Yes. Ada 2, Bang. Oke. PSMS Medan. Oke. Sekalian pulang ke Medan, pulang kampung halaman. Oke. Yang kedua itu ya Persija Jakarta. Oke. Ya itu 2 ya. Ya mudah-mudahan lah ya, kan karena kita tidak pernah tahu. Gini, setiap perkataan itu adalah doa yang kita tidak tahu kapan akan diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa. Kan gitu. Amin. Nah, kemudian sepanjang lu hidup ini, kejadian apa yang paling gak enak yang pernah lu rasakan? Gak enak. Ya. Gak ada yang gak enak, Bang, buat nikmatin semua hidup. Banyak kejadian yang gak enak. Perceraian gue gak enak, ya kan? Tapi semua bagi gue itu ada hikmahnya. The worst, ya pasti sebagai manusia kan yang bijak. The worst akhir-akhir ini baru-baru aja terjadi kan, Bang. Lu tahu kan? Dituduh yang enggak, akhirnya ya, jadi sepanjang usia lu yang 44 ini, worst thing that ever happened to you was the current case, gitu ya. Enggak, kalau the worst thing ya udah pasti lah ketika rumah tangga berakhir. Dia kan tadi saya tanya the worst gitu loh. So, as I told you, just make it simple. Just answer which the worst one. Ya itu, gitu. Divorce, I guess. That was the worst. Tapi juga itu menjadi pelajaran yang terbaik sih dalam hidup. Oke. Ini kenapa jadi ngomongin gue sih? Kemudian sepanjang usia lu sampai sekarang, iya, Bang, masih ada dong hal yang bikin lu sangat-sangat happy? Ada dong. Mind to share?
The happiest thing yang buat gue itu 3 hal, Bang. Oke. Yang pertama Manchester United. Yang kedua Ahio Nathanael, anak gue yang laki. Yang ketiga adalah Keiko, anak gue yang perempuan. No. The happiest thing ever happened to you. Oh, the happiest thing that ever happened to me. Yes. Ada, tapi mungkin gue keep for myself lah. Oke, kalau gitu. You don't want to share ya? Bukan nggak mau share, cuman ya gue menghormati memori itu dengan orang tersebut. Oke, jadi you can keep it to yourself, and I appreciate it gitu loh. I won't push you to answer it. So, what is the happiest thing ever happened to you in your life? Lah itu pertanyaan yang sama, lu putar-putar doang kata-katanya. Nih hostnya bahkan Batman. Ntar nanti tinggal balik lagi kata-katanya. Ya Allah. Kita gue share. Gitu ya, oke. Jadi menurut gue udah cukup banyak yang kita tahu hari ini dari Patrick gitu ya. Di usia dia yang ke-44 ternyata masih ada beberapa ambisi yang pengen dia kejar dalam jangka pendek. Insya Allah dia kepingin menikah tahun depan. Ya, mari kita doakan bersama-sama semoga itu terjadi, dan semoga kalaupun memang itu terjadi menjadi pernikahan yang langgeng kan gitu. Mudah-mudahan gitu. Di luar itu dia masih punya ambisi untuk menjadi seorang manajer sepak bola. PSMS salah satunya, dan juga Persija. Kalau PSMS sudah pasti saya akan berangkat gitu ya. Itu kalau dia ngajak saya anjing emang namanya itu teman macam-macam gitu. Kemudian terkait klubnya, apa sih harapan lu untuk United ke depannya? Gue cuma satu, Bang. Kalau yang itu, gue cuma satu. Gue pengen masih hidup melihat kembali Manchester United juara. Udah itu aja dah. Oke, jadi jangan sampai... Gue mau jaga kesehatan demi itu aja. Oke, jadi salah satu yang menjaga lu tetap hidup adalah lu kepengen ngelihat United juara. Yap. Ya, karena itu harapan namanya kan. Liga ya, dan, juara Liga ya. Iya. Bukan yang lain-lain. Ya, itu namanya kan harapan. Dan harapan yang membuat seorang itu bisa tetap hidup. Sebagaimana dengan Patrick, yang walaupun pernah ditimpa hal paling tidak enak dalam hidupnya, tapi dia punya harapan untuk melihat anak-anaknya bahagia. Harapan untuk melihat anak-anaknya bahagia itu yang membuat dia tetap bersemangat untuk hidup. Jadi dia tidak akan tunduk menyerah karena hal terburuk yang pernah terjadi kepadanya. Dia akan bangkit melawan gitu loh. Seperti kata Muhammad Ali, lu bisa no matter how hard you can. Bukan Muhammad Ali yang bilang, itu gue yang nge-tweet. Waktu itu gue nge-tweet dalam rangka menyambut tahun baru. Gue pernah nge-tweet gini, gue lupa itu di 2012 kalau nggak salah. Dear 2012, you can knock me out. You can gue tunggu ya. 2012 itu that was also worst year for you ya. Iya. You can knock me out, but you cannot knock me down gitu loh. Lu bisa pukul gue sampai jatuh, tapi you can knock me down, but you cannot knock me out gitu loh. Lu bisa pukul gue sampai jatuh, tapi gue nggak akan KO. Ya. Nah, itu harapan bahwa terkadang kan bukan gimana lu bisa bangkit, tapi gimana cara lu untuk bangkit gitu. Itu sih lebih kurang. Jadi sekian hari ini BF. Hey! Southampton. Lu main sekian aja lu, Bang. Udah BF. Bincang Fuad. Gitu. Bincang Fuad. Dengan bintang tamu malam ini Patrick Terima kasih Patrick. Sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, rezeki. Oke. Terima kasih, Bang. Bumper in. Masuk. Bumper in. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick. Porsalang bersama dengan saya Fuad. Hey, ada yang ulang tahun. Tadi kalian menonton Bincang Fuad dan sekarang masuk ke Porsalang. Dapatkan early birthday gift from Ole's Red Army. Yes. Early birthday gift from Ole Gunnar Solskjaer and from Jurgen Klopp. I am happy. Gitu loh ya. 4102. Yes. Thank you. Danke.
4-1 gitu ya. Dengan permainan yang sangat-sangat menawan di 45 menit pertama. 95% tebakan gua benar lagi gitu kan. Lu juga benar skor. 3-0 lu bilang kan? 4 kurang 1, 3. Ya, jadi pas. Selisih 3 gitu. Gue konsisten. Di Korosalang gue bilang 3-0, di DPI gue bilang 3-0 gitu loh. Proven gitu. Jadi untuk kalian yang taruhan, traktir anjing. Udah nanya berapa segala. Banyak loh, Pet. Bang, berapa nih bang? Selisih bang, segala macam. Ada aja tuh di DPI juga ada yang komen tuh. Iya nih, gue kemarin pas handicap sekian, gue ikut kata Bang Fuad. Ya makan-makan lah, brengsek. Ada kawan aku kan. Pur 1 nggak berani dia ngambil. Aku bilang, gila kau, Pur 1 ambil lah. Kalau ambil menang kalah. pula itu. Apa? Kalau ambil kalah, kasih dong. Enggak, ada yang ngepur. MU ngepur 1. Aku bilang, udah Pak, ambil taruhannya. Kan kalau, kita pegang MU. Ngepur 1. Udah ambil aja. Berarti bukan ambil, Pet. Kasih lah. Kasih ambil ya. Kan lu tahan, lu terima. Ya. Kasih lah. Kalau ambil ya lu kalah gitu. Iya. Kasih Pur 1 ulang. Nggak mau dia. Bodoh ulang. Kemarin kalah banget ya. Elah kemarin jangan kau hitung ulang. Kalau nggak usah berjudi deh. Iya, kalau takut-takut nggak usah berjudi. Jangan takut-takut. Sekali all out kan gitu. Paling ujung-ujungnya miskin kau. Miskin. Tapi pada saat menang ya kau harus berhenti. Kalau nggak balik lagi tuh anyep. Kunciannya itu kau tahu kapan stop. You have to know when to stop. Ya. That's it. Gitu loh. Lagi menang bukan berarti berikutnya kau menang lagi kan gitu. Ya. Tentu. Tapi memang lawan Besak Sahir kemarin tuh babak pertama luar biasa bagus mainnya. Bahkan harusnya di menit kedua udah bisa gol itu yang si Rashford yang nggak salah yang udah masuk ke dalam gitu ya. Gila gitu. Tapi itu juga menjadi kemarin tuh apa ya? Gue bingung lihat MU nih. Betul, komentator kan sempat bilang musim ini kita benar-benar nggak tahu apa yang akan kita dapatkan dari Manchester United, ya kan? Ya. Aku bingung. Kenapa kita bisa main bagus kayak gini? Kemarin pas waktu di Istanbul, kenapa kita hancur-hancuran? Ada hampir sama komposisinya. Komposisi hampir sama. Bedanya di mereka di awal aja. Ya, mereka malah lebih kuat yang kemarin ke Old Trafford. Jadi, dan pertandingan itu juga menunjukkan ada 2 hal menurut gua. Satu, Teles benar-benar jadi amunisi baru nih. Yes. Dia lebih banyak ngasih umpan kunci dibandingin Bruno. 4. Crossing ke dalam ya. Umpan kunci bukan crossing. 4 umpan kunci. Iya. Gitu loh. Untuk seorang bek kiri gitu. Gue bingung ini Teles sama Carlos sebenarnya. Gitu kan? Kemudian lu ngelihat betapa gimana Ole berani untuk mengambil resiko. Pada saat unggul 3-0, dia narik tuh, dia tarik dia ganti siapa ya pertama ya? Dia tarik Bruno. Mata. Dia tarik Mata nggak? Tarik Bruno. Dia tarik Bruno. Dia tarik Rashford sama AWB. Ya, sama AWB dia ambil 3-3-nya. Pada saat dia mengganti Bruno, jantungan kita dibikin, Wak. Iya, karena kan dia pakai 4-4-2, Pet. Iya. Dia pakai Cavani sama Martial, di kirinya Rashford masih, di kanannya dia pakai siapa? Mata. Iya kan? Greenwood lah. Greenwood. Gelandang tengah dia pakai Van de Beek sama Fred, Pak. Iya. Anjing. Jadi memang di lepas menit 70 itu emang udah risiko yang dia bilang sama Ole. Dia mau tahu kalau gue main begini modulnya bisa nggak ya? Ternyata keteteran. Yeah. Ternyata Doni sama Fred tidak bisa menjadi tandem tanpa ada yang melindungi lagi gitu loh. Iya. Pada saat dia pakai 4-2-3-1, dia tandemin pada saat dia tandemin Fred sama si Van de Beek, masih ada Bruno nih yang di depannya mereka yang ngalirin bola gitu loh. Tapi pada saat dia pakai modul 4-4-2 berantakan. Begitu dia ngeliat udah nggak bener, apa yang dia lakukan? Dia ganti Rashford dengan si Matic. Dia masukin Daniel James. Dan itulah James lebih kurang. Ya. Iya kan? Dia balik lagi ke modul awal 4-2-3-1. Ada Matic, ada Fred. Tuan Zebe di kanan, Teles di kiri. Oh iya, dia masukkan Tuan Zebe. Dia masuk Tuan Zebe sama Brandon Williams. Dia ambilin the love. Dia ambil Bruno, dia ngambil siapa satu lagi tadi yang kita sebut, gue lupa.
Ya pokoknya itulah digantinya. Ya, AWB terakhir digantiin masuk ke sini. Iya. Pokoknya dia mainin Brandon Williams di kanan, Telles tetap di kiri. Ya. Tuanzebe sama Maguire, Matic sama Fred, Van de Beek balik ke 10. Ya. Kanannya Greenwood, kirinya si Rashford, strikernya Cavani. Kelar udah. Ya. Luar biasa. Tapi bener itu bagus sih cara Ole kemarin ngambil, dia nggak ngambil terlalu besar resikonya. Lu udah mimpin, oke. Cuma memang dari menit udah 3-0 kan. Cuman gue lihat memang ketahuan juga nih kelemahan kita, Wat. Kita ketika 4-4-2 flat itu betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngebongkar. Dan itu gue udah sempat, jangan apalagi pas goal free kick itu. Mau kita bilang itu kesalahannya De Gea telat membacanya atau apa, that free kick was good. Ya, itu ngelewatin dinding, melengkung. Bagus. Memang dapat, mungkin seharusnya kalau De Gea lebih cepat reaksinya mungkin bisa dia tepis duluan. Iya, tapi emang masalahnya. Boleh. Tapi lo harus akuin itu free kicknya bagus sih. It was very good. Gitu loh. That was a very good free kick. Cuman ya itu, ketika kita udah jadi 3-1 itu gue jantungan jujur. Ini jangan sampai mereka balik. Untungnya yang kayak lu bilang, Ole balikan lagi ke formasi awal, oke, aman kan, gitu maksud gue. Dan akhirnya adik lu bikin gol. lu lihat betapa ini orang yang, gue mau ambil risiko deh, gue mau ngetes aja dulu deh. Ya. Gitu loh. Pada saat it doesn't work, jadi kan selama ini selalu bilang, Ole itu telat ganti pemain segala macam, bla bla. Emang dia thinker, dia mikir, dia belajar, dia pelajari dulu gitu loh. Ya. Karena kan nggak apa ya, keputusan itu kan mungkin lu karena lu nonton, lu ngerasa lu lebih pinter gitu ya. Nah, tapi kan kita udah pernah bahas, yang dia lihat tuh sejajar loh, eye level loh. Yes. Eye level gitu susah. Dan itu nggak analisanya gampang, gitu loh. Itu dia gitu. Jadi maksud gua, ingat lu ngaku aja deh, selama ini kan lu selalu bilang, dia lambat ganti pemain, tunggu ini. Itu enggak, buktinya reaksinya dia begitu dia tahu, ini gue ditekan nih, enggak benar nih 3-1 nih gitu kan. Masih ada waktu nih 10 menitan. Oke, gue mainin Matic. Buat nyimbangin lagi. Tenang lagi main lu. Tak gitu loh. Kelar. Bahkan kalau misalnya Rashford gak serakah, Greenwood gak serakah, 6 itu. 6. Ya, sebenarnya kalau dibilang serakah nggak juga lah. Golnya adik lu kan dari Greenwood juga umpannya kan. Dan menurut gue itu cantik, men. Itu bener-bener cantik. Oh iya, Bill bagus. Yang kemang kreasi siapa? Van de Beek. Van de Beek, ya. Van de Beek otaknya segala macam, anjing. Gue bilang nggak sampai. Van de Beek itu keren banget. Dia umpan ke Greenwood dan gue seneng lihat Dan James tuh kayak gitu dong. Gue pengen lihat Dan James kayak gitu. Dia nggak sibuk ngapain-ngapain yang lain. Dia cari ruang. Jadi biarkan kawan lu yang nyari lu. Lu nggak usah sibuk kemana-mana minta bola, bawa bola. Lu cari ruang aja. Dan itu kemarin terjadi kan. Van de Beek passing ke Greenwood lari. James cuma tinggal garis lurus, nunggu timing, dipassing sama Greenwood. Dan itu very cool, composed finishing. Dia bisa aja panik ya. Bisa aja dengan umur dia itu, bisa aja tembak kemana. That was very cool. Dan gue pas waktu dia bikin gol itu, akhirnya mudah-mudahan berakhirlah puasa gol lu. Mudah-mudahan inilah awalnya lu bisa mengangkat diri lu kembali. Very well done, James. Very good. Tapi that is sekolah football. It is a magnificent game by Donny van de Beek. Mau siapapun yang bikin gol, Donny van de Beek started that. Terus ada yang debat sama gue, otaknya bukan Van de Beek, katanya gue gerah juga, jadi gue timpalin, goblok banget. Siapa yang bilang? Ada di Twitter waktu itu kan rame. Nah ini nggak ngerti bola. Iya, akun anon. Apa? Gitu. Dia pasti bilangnya yang membuka Greenwood pasti dia bilang ya. Enggak, dia bilang bukan Van de Beek, otaknya udah itu aja intinya. Gue bilang ya udahlah gitu. Padahal sebenarnya Van de Beek punya opsi untuk ngasih ke James loh. Oh iya. Ada. Bisa dia kasih langsung ke James yang bawa. Iya. Ya. James tidak offside, dia bisa kasih, dan Rafael jaganya tuh ada sekitar 2-3 meteran tuh dari James. Gue yakin kalau lomba lari masih kencangan James gitu. Ada kemungkinan untuk itu gitu loh. Bukan berarti kok dia umpan ke James ya bodoh, enggak. Dia punya peluang. Cuma instingnya mengatakan kayak bagusan ke Greenwood deh ini gitu loh. Kalau gue bilang Donny justru pinter di situ. Dia udah bisa lihat kan selama latihan. James modelnya seperti apa, kalau dapat bola seperti apa, dia bisa lihat Greenwood modelnya seperti apa. Oke, kalau misalnya tadi dia passing ke James duluan, gue yakin James akan berusaha untuk masuk. Mungkin ya, jadi 50-50 gitu. Mungkin kita nggak tahu, ini kan masih udah jadi kemungkinan jadi semua. Kelar, gitu. Tapi mungkin dia mikirnya
oke, gue ngerti nih Greenwood cara mainnya seperti apa. Gue yakin Greenwood kalau nggak bisa dia pasti akan coba buka ruang. Dan betul kan dia buka ruang. Kalau James, gitu. Kita juga nggak tahu. Mungkin aja James juga pinter passing balik ke Greenwood. Tapi bisa jadi, ada kemungkinan gitu mungkin Doni melihat kecenderungan di latihan James akan mencoba masuk ke dalam dan finishing. Iya, gitu. Jadi plus ya lu bayangin kalau itu Pogba kan. Udahlah Bang. Udahlah. Kalau dia itu udah goodbye itu sebenarnya cuma udah basa-basi untuk jaga harga doang itu kalau gue bilang. Udah benar-benar kalau lu bayangin kalau itu Fred, bisa jadi Fred balikin lagi tuh back tengah. Iya. Balikin passing balik. Bisa jadi kalau gue bilang, gitu. Jadi jujur kalau gue lihat ya, Paul Pogba itu bagi gue itu udah betul-betul Manchester United oleh disuruh untuk jaga harga Paul Pogba aja. Minimal lu tahan sampai Januari ini biar kita jual nggak rugi-rugi amat. Udah itu aja. Dan jangan sampai cedera. Udah itu aja. Ya. Plus udah. Bagi gue ya, baru ini gue bisa dengan tenang ngomong sekarang. We don't need Paul Pogba. We really don't need Paul Pogba. Brengsek, udah 2 episode Pogba yang tadi dirundukan, apa yang dia lamat di korupanya? Bukan. Maksudnya bukan, kita konsisten. Maksudnya gini loh, kalau sekarang, kalau lu mau ke argumentasi kita butuh Paul Pogba, kita udah benar-benar bisa bilang, we don't need Paul Pogba. Lu mau ngomong apapun, kita punya Donny van de Beek, kita punya Bruno Fernandes, kita punya Nemanja Matic, kita punya Scott McTominay, kita punya Fred, yang semua bisa menjalankan tugas yang dijalankan seorang Paul Pogba. Karena Paul Pogba nggak ngejalanin apa-apa, ngerti nggak maksud gue? Pogba itu kan selama ini memang nggak ada gunanya gitu loh. Ini 5 ini juga bisa ngejalanin apa yang dia lakukan gitu loh. Dari tahun lalu aku udah bilang ya, we don't need Pogba ya. Nggak usah lagi ada pembenaran untuk itu. Pembenaran. Kalau kan nanti ada lagi yang argumentasi ini. Kalau dulu kan masih bisa berargumentasi orang tuh kan. Dia pemain bagus, gini. Kalau sekarang udah apa bagusnya coba? Udah selesai. Lawan Besak Sahir udah itu salah satu 45 menit terbaik yang pernah gue tonton musim ini dari United. I love it. Dan semoga bisa konsisten. Yes. Nah, ujian pertamanya adalah nanti lawan Southampton. Tapi lu jangan berharap lawan Southampton Oli akan memakai modul yang sama. Ya Bang, tapi please jangan sebut jangan ragukan kemampuan Manchester United. Jangan sebut. Lu jangan sebut itu, ya. Gua boleh, tapi lu jangan. Ya, tiap kali lu sebut itu kita kalah. Jadi lu jangan sebut itu. Gue sampai ngecek, ada yang waktu itu komentar, gue sampai ngecek, bener gak sih komentar kawan ini? Gue cek setiap episode lu ngucapin itu kita kalah. Jadi lu jangan sebut yang itu. Oke, jangan kalian ragukan kemampuan Manchester United. Gitu ya, tapi kalian udah paham ya. Intinya lawan Southampton, Bang, gimana Bang? Oli tidak akan memakai modul yang sama di gelandang. Yes. Okay. Karena Soton juga lagi bagus gitu ya. Unpredictable banget nih tim. Ada di peringkat 6 kalau nggak salah gue paling 5 gitu lah ya. Pokoknya 6-7 besar Soton gitu 5 ya. 5. Soton 5, Spurs 6 ya. No, Spurs di atas. Enggak, Spurs 1 Bang. Iya, Spurs. Sorry, gue ralat. Spurs, Liverpool, Leicester. Gitu ya kalau nggak salah ya. 4. Spurs. No. Spurs, Liverpool, Everton, Chelsea, Everton 6 Bang. Everton 6 ya. 6. Oh iya, karena sempat 2 kali kalah. Ya berarti Soton, Everton gitu. Jadi maksud gua, nah, ya Chelsea, Leicester, Soton. Di bawahnya si Everton gitu ya. Jadi menurut gua Oli tidak akan memakai modul yang sama. Dia akan main lagi dengan 4-2-3-1, tapi bisa dia akan mainin Fred sama McTominay. Udah. Gitu loh. Gua sih yakin. Karena lu perlu duel nih ngadepin tim-tim model kayak Soton gitu ya. Ya mereka bertarung kan soalnya di tengah. Ya. Depannya sih lu boleh berharap dia mainin, karena kan kemarin dia sempat mainin tuh. Kayak gue bilang kan, Martial di kiri, Rashford kanan, Cavani striker. Itu kan gue bilang kemarin. Bisa jadi ini dia pakai lagi. Dia istirahatin lagi nih Greenwood. Karena Greenwood, ya udah lu main dari bangku cadangannya dulu lagi. Dengan kaki lu yang lebih segar, dengan stamina yang lebih bugar, usia lu yang lebih muda gitu ya. Gue rasa lu akan lebih maksimal pada saat dimainin sebagai super sub dulu. Super sub. Jadi opsi Van de Beek di kanan juga gue suka sih kemarin. Ketika dia lambat. Tapi dia ngebukanya pinter loh, Bang. Enggak. Track back dia nanti lebih lambat, Pet. Iya sih. Gitu loh. Apalagi AWB yang nutupin dia ya. Iya. Jadi menurut gue akan seperti itu.
Fred, McTominay, Bruno, Cavani, Rashford, Martial tuh di penyerangan gitu loh. Kalau untuk di back ya itu tadi udah ada 4 pakem lah gitu yang normal. Kecuali mungkin nanti balik lagi kalau misalnya udah unggul 2 segala macam, dia mainin Van de Beek gantiin Bruno, atau mungkin dia mainin Van de Beek menggantiin Fred gitu ya, atau pada saat mungkin ketinggalan gitu dia butuh seseorang yang lebih kreatif, bisa dia akan mainin Van de Beek mengganti salah satu antara Fred atau McTominay. Itu sih kalau menurut gua. Plus sekarang dia punya di depan juga masih punya opsi Greenwood dan Dan James yang lagi percaya diri. Dia punya opsi di Wales gitu. Dan juga kemarin kan. Iya, dan kita nggak ada Champions musim minggu depan ya. Kayaknya Champions masih 2 minggu lagi kalau nggak salah gitu. Jadi menurut gue itu yang akan dia mainin nanti pada saat ngelawan Southampton minggu depan gitu loh. Itu sih kalau menurut gue, Pet. Gitu. Dan jangan No. Dan Fuad no. Daniel James gitu ya. Oke. Skor 2-0. Ya. 2-0 untuk MU ya, Bang ya? Iya dong. 0-2 untuk MU. Karena kan Namo. Iya. Itu sih menurut gua gitu. Dan kalian nanya Panji mana. Udah kami kasih Panji loh yang nonton sedikit. Panji. Nonton lah. Kalian minta Panji, udah dikasih Panji. Tonton. Lontong. Itu pendapat jujur dari Panji loh itu. Betul-betul Panji being Panji. So if you want to know who Panji is, the real Panji, watch that one. That's a good one. Dan kalau kalian mempertanya, kenapa balik lagi ke Zoom? Lagi? Komentar-komentar yang di bawah nanti bilang, kenapa ke Zoom? Wah, kami juga masih jaga-jaga jarak juga. Masih kita lihat-lihat situasi. Situasi kemarin, oke, kita syuting. Situasi kurang oke, kita jangan dulu. Ya, itu dulu ya. Dan nggak ada masalah lah Zoom atau nggak Zoom gitu. Sama aja kok. Kalau interaksi tetap interaksi. Kalau dia mau bully aku, dia bully aku. Nggak ada itu cerita. Nggak ada cerita gitu. Oke, itu aja. Selamat berakhir pekan semuanya. Sekali lagi turut berduka cita untuk Maradona. Semoga arwahnya diterima di tempat semestinya oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk kebahagiaan yang membawa sepak bola gitu. Dan terima kasih Ole untuk penampilan fantastik di 45 menit kemarin lawan Besaksehir, dan semoga itu bisa terulang lagi melawan Southampton. Sekali lagi dan bagi kalian semua yang penonton Poros Salang dan juga yang lagi nonton Poros Salang tapi belum subscribe, nggak ada salahnya kalian klik tuh tombol merah, klik loncengnya, nggak rugi kalian, Wak, ya. Percaya. Minimal ketawa kalian nonton kami, karena melihat muka aku yang lucu ini, muka dia yang marah-marah kalau gue lagi nyebalin, ya kan. Follow juga Instagramnya gue, Instagram Patrick, Instagram Poros Salang nggak usah. Dan gue, oh iya, Poros Salang nggak usah, karena miminya lagi menyebalkan. Ya, nggak usah follow Instagram Poros Salang sama Twitter Poros Salang ya. Adminnya mau gue ganti. Lu follow Enggak. Gue mau ngikutin cara Fuad. Lu follow ya Instagramnya Fuad F_U4AD agak alay. Pakai A lagi bodoh. Oh iya, F4AD. F4AD. Jadi gini. F4A. Ini gue kasih tau lah kenapa gue pakai akun namanya seperti itu. Karena gue demen banget tuh yang kata si Panji ya. Well. Padahal dia udah tahu gitu. Jadi gini, back in 1996, the first time I have an email account gitu ya. Waktu itu gue punya email dari Rocket Mail, kemudian MSN sama Yahoo. Ya. Pada saat gue pakai nama gue Muhammad Fuad nggak bisa. Muhammad Fuad angka 1 di belakang nggak bisa, udah ada yang pakai. Karena gue suka angka 4. Satu, gue lahir di bulan 4. Kedua, nomor punggung gue pertama yang gue pakai dulu 4. Demetrio Albertini. 89 kalau nggak salah. Demetrio Albertini. My first hero. Sebelum Cantona. Ya gue dulu pakai 4 gitu ya. Kemudian nggak bisa juga Muhammad Fuad 4. Gue ganti Fuad Muhammad. Nggak bisa juga gitu ya. Gue bikin terakhir M_Fuad. Nggak bisa juga gitu ya. M_Fuad 1. Nggak bisa juga. Anjing nih gitu kan. Gue ganti M_Fanta Ultra 4 Delta gitu ya. Bisa, ya udah. Dan dulu kan belum ada sebutan alay, Pet. Ya belum ada. Dulu mah biasa aja gitu. Keren. Emang pada zaman kita ya memang begitu. Iya gitu loh. Kalau nggak pakai angka 4, pakai Arkeong tuh ganti huruf A gitu kan. Gitu loh. Jadi gue bikin gitu kan. Sejadi tuh email gue. Udah gue pakai terus gitu.
gitu. Dan dari situ sampai sekarang semuanya jadi pakai itu ya. Tetap, yang ngapain lagi gue ganti Instagram, ya. Lagi, mau itu Twitter. Ya, balik lagi kan, kenapa gue ganti orang, ya gue nggak ngerasa aneh dengan itu gitu loh. Dan emang gue suka angka 4 gitu loh. Jadi kayak dulu tuh gue anggap penghormatan gue untuk Demetrio Alberti, karena gue sangat suka sama dia dulu gitu loh. Tapi masih mending lu sih, Wat. Masih mending lu sih. Lu masih nama lu kan. Alay tulis aja. Lah gue sekarang nyesel tau gak? Iya lu Crazy 26 itu lebih alay anjing. Iya, ada yang nanya gue. Ini kocak nih. Ini real story kemarin jalan sama Tantri. Ketemu sama salah satu penonton kita. Udah di Cipete. Kita lagi mau makan. Bang Crazy ya. Crazyanto, putri gadis belia yang baru by the way bro, thank you ya udah nyapa kemarin. Juga alay. Jabrik tuh 7 abrik. Apaan tuh coba? Udah tua, petinggi Indomanut, nama alay 7 abrik. Abrik. Untung gua nggak temenan sama dia. Udah, gue Fuad. Gue Patrick. Have a nice weekend you guys. Jangan lupa share ini video, like, and subscribe. Komen aja, kita pasti balesin. Selamat nonton ya, Pat. Thank you, Have a good weekend ya. And have a good sex. Enggak, itu. Belum boleh, Bang. Dah. Astagfirullahaladzim.